Baiklah anak-anak, bertemu kembali di seri pembelajaran agribisnis tanaman pangan dan hortikultura untuk siswa SMK kelas 11. Semangat ya. Materi kali ini yaitu melaksanakan penentuan komoditas tanaman buah semusim yang akan diusahakan. Kompetensi dasarnya melaksanakan penentuan komoditas tanaman buah yang akan diusahakan berisi materi pokoknya kelayakan teknis meliputi lokasi, iklim, keadaan lahan atau tanah, aspek pasar, aspek ekonomi, dan aspek hukum. Pada kegiatan kita kali ini akan dibahas hanya pada kelayakan teknis saja. Untuk aspek pasar, aspek ekonomi, dan aspek hukum akan kita pelajari pada kegiatan belajar berikutnya. Baiklah, sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu marilah kita mengagungkan nama Tuhan Yang Maha Esa. Karena suatu daerah ternyata Tuhan memberikan potensi yang luar biasa. Apabila kita dapat menggali potensi tersebut, akan mendatangkan dan meningkatkan rasa syukur, keterampilan, pengetahuan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mempelajari mata pelajaran ini dan disediakan alat dan bahan, penentuan komoditas tanaman buah, peserta didik mampu melaksanakan penentuan komoditas tanaman buah yang akan diusahakan sesuai standar industri buah. Kali ini khususnya untuk buah musim dan bisa berlaku untuk buah-buah yang buah tahunan atau yang lainnya. Ada beberapa pertanyaan untuk sebelum masuk ke materinya. Apa sih yang Anda ketahui tentang potensi daerah berkaitan dengan tanaman buah? Sebutkan potensi daerah yang ada di tempat Anda. Bisa cakupannya kecamatan atau kabupaten. Adakah potensi agribisnis di tempat Anda? Ayo, sebutkan jenis apa saja, daya dukung apa saja yang ada di tempat Anda sehingga potensi daerah tersebut terkelola dengan optimal. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, Anda diminta untuk mengamati dan mempelajari referensi fakta di lapangan yang terkait dengan potensi yang ada dan baik macam jenis daya dukung, khususnya aspek teknis yaitu iklim, tanah, topografi, ketinggian tanah dari permukaan laut, dan aspek ekonomi, aspek pasar, serta aspek hukum, dukungan pemerintah yang berupa dukungan pemerintah, model bisnis melalui koperasi atau perorangan. Dalam melakukan pengamatan persiapan itu harus ada persiapan lembar kerja yang sudah dan nanti di bagian akhir ini. Jadi Anda tidak perlu khawatir, ada materinya bisa Anda download nanti atau diunduh
di deskripsi Bapak akan sertakan linknya. Kemudian materi. Potensi daerah adalah kemampuan suatu daerah yang mempunyai kemungkinan menjadi aktual untuk dikembangkan. Misalnya, daerah Anda dilalui sungai yang artinya bisa dimanfaatkan untuk pengairan pertanian. Bisa jadi tempat Anda berpotensi untuk kegiatan usaha pertanian, artinya berbagai kegiatan komoditas pertanian seperti budidaya ikan, ternak, dan tanaman sangat mungkin dikembangkan sebagai usaha atau agribisnis. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya potensi usaha pertanian karena didukung adanya air yang memadai. Namun daya dukung dalam bidang pertanian tidak sekedar oleh air saja, tetapi banyak faktor lainnya seperti iklim, suhu, kelembapan, panjang penyinaran, curah hujan, jenis tanah, topografi, transportasi, sumber daya manusia yang terampil, biaya, dan lain-lain. Jadi potensi daerah itu sangat luas. Walaupun komoditas kelihatannya berpotensi untuk dikembangkan karena banyak didukung oleh berbagai faktor, tapi perlu juga dilakukan analisis melalui proses sintesis, yaitu studi kelayakan. Dalam melakukan studi kelayakan, apakah komoditas tersebut layak diusahakan atau tidak perlu melalui beberapa tahapan kegiatan. Jadi nanti kita bisa berkoordinasi untuk di tingkat kecamatan dengan Balai Pertanian, Balai Penyuluh Pertanian di BPP Pernamaku. Untuk tingkat kabupaten kita bisa Dinas Pertanian Kabupaten atau Badan Statistik untuk mencari informasi ini. Kemudian di tingkat provinsi kita bisa menanya di tingkat provinsi Badan Klimatologi. Begitu tadi hasil koordinasi dengan petugas PPL di kecamatan kita. Kelayakan teknis. Jadi pada kesempatan kita hanya membahas kelayakan teknis yang meliputi lokasi, iklim, keadaan lahan, dan tanah. Untuk menentukan tanaman yang akan dipilih sebagai sarana agribisnis, salah satu pertimbangan yang digunakan adalah hasil studi aspek teknis. Aspek ini sebagian besar adalah kondisi real yang ada di alam dan merupakan daya dukung untuk kegiatan agribisnis tersebut, yaitu meliputi satu, lokasi. Ada beberapa pertimbangan dalam melihat lokasi yang akan digunakan sebagai tempat agribisnis, seperti misalnya letak lokasinya, apakah di Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa, seperti kalau memilih lokasi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang relatif padat penduduknya, akan mempengaruhi luasan yang akan diusahakan, dan ini akan berpengaruh pada hasil-hasilnya. Di Kalimantan misalnya, yang tanahnya relatif masam karena didominasi tanah gambut, dapat ditanami jeruk dengan menggunakan bibit pucak. Yang B, elevasi tanah atau permukaan tanah dari atas permukaan laut itu harus diukur dengan benar, karena tanaman tertentu memerlukan
persyaratan seperti tanaman buah stroberi membutuhkan ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Topografi areal atau keadaan muka bumi di satu daerah juga dapat mempengaruhi pemilihan jenis tanaman, seperti pada tanaman buah semusim membutuhkan areal yang relatif datar sehingga penanganannya mudah dan lancar. Yang kedua, iklim. Tanaman menurut jenis iklim tertentu, tidak semua tanaman dapat ditanam di sembarang tempat pada iklim yang berbagai macam. Sebaliknya, pada iklim tertentu tidak semua jenis tanaman dapat hidup dalam arti produktifnya di tempat tersebut. Untuk menyelesaikan lingkaran hidupnya, tanaman membutuhkan jumlah panas dan jumlah air sesuai dengan kebutuhannya. Setiap jenis dan varietas harus menyesuaikan dengan panjang penyinaran, seperti tanaman melon atau semangka membutuhkan panjang penyinaran kurang lebih 11 jam. Jadi kurang lebih sepanjang hari harus terkena sinar matahari penuh. Dibanding dengan tanaman lain, dan kebutuhan jumlah airnya tinggi, tetapi apabila pada jumlah curah hujannya yang tinggi, tanaman justru kurang baik karena proses pertumbuhannya lambat dan waktu panennya juga akan mundur. Daerah suatu kultur tanaman tertentu janganlah dianggap mutlak, sehingga keadaan itu dianggap tidak dapat dipengaruhi. Sebagai contoh, kita ambil saja kultur klengkeng, di mana dahulu kala dianggap hanya dapat tumbuh di dataran tinggi. Kenyataannya sekarang ini dapat ditanam dan berhasil sampai di dataran rendah. Karena majunya teknologi dan adanya seleksi tanaman, dapat diketemukan tanaman yang sesuai dengan keadaan iklim yang baru. Cuaca tidak hanya mempengaruhi kuantitas produksi, melainkan juga kualitas produksi dari secara mutunya. Karena perbedaan cuaca itulah dalam satu tahun tidak semua produksi tanaman kualitasnya sama. Hal ini akan saling berbeda. Cuaca tidak hanya mempengaruhi produksi secara langsung, melainkan ada yang tidak langsung. Misalnya akan timbul hama dan penyakit. Maka dengan adanya hama dan penyakit, secara langsung ataupun tidak langsung akan besar pula pengaruhnya terhadap produksi tanaman. Nanti uraian lengkapnya bisa diunduh. Kemudian keadaan lahan atau tanah. Lahan merupakan media tempat tumbuh bagi tanaman. Lahan adalah alat produksi untuk menghasilkan hasil pertanian atau buah. Tanpa lahan, tanaman buah tidak akan ekonomis untuk diusahakan secara komersial.
Oleh sebab itu, lahan harus disediakan sesuai peruntukannya. Berikutnya, ini Anda bisa nanti ada tabel di bawah, yaitu ke pengaruh lingkungan. Persyaratan tumbuh untuk beberapa tanaman buah semusim. Ini contoh saja, misalnya semangka, curah hujannya yang diperlukan 40 sampai 50 mm per bulan. Suhu harian rata-rata di 20 sampai 30 derajat Celcius. Kelembaban cenderung rendah, miskin uap air. Penyinaran penuh dari penuh. pH tanah 6 sampai 6,7. Jenis tanahnya tanah gembur, kaya organik, dan tanah poros. Ketinggian tempat 100 sampai 300, jadi cocok untuk di dataran rendah meter dari permukaan air laut. Contohnya yang kedua, belewah, kemudian mentimun. Jadi kalau melihat ketinggian tempat, sepertinya daerah kita yang datarannya rendah, yang mendekati cocok semangka, tapi perlu dicek data-data yang lainnya, apakah daerah kita cocok ditanami semangka. Stroberi di atas 1000, pegunungan, timun suri juga 1000. Dari daerah di atas, ayo coba lakukan di daerah sekitar Anda untuk mendapatkan informasi tentang iklim, curah hujan, suhu, kelembaban, dan panjang penyiraman, kondisi tanah, jenis tanah, dan ketinggian tanah dari permukaan laut. Nah, kita nanti bisa berkoordinasi dengan Balai Penyuluh Pertanian kecamatan yang ada di dekat sekolah kita nanti. Nah, anak-anak sekalian, demikian syarat apa aspek teknik yang perlu dipertimbangkan ketika akan memulai usaha tanaman buah ataupun sebenarnya tanaman yang lainnya. Di sini disediakan form LKS untuk form aspek teknis. Jadi nanti kalau ada waktu nanti kita isi ini, kita cari informasi untuk wilayah ini, jenis tanahnya apa. Jadi seperti uraian yang di sini, di tanahnya berpasir, gembur, kaya organik, tanahnya berair, tanahnya ini, dan sebagainya. Jadi keterangannya, rekomendasinya apa. Jadi per wilayah atau blok atau kompleks, jadi bukan kabupaten ini. Kemudian curah hujan berapa harian, bulanan, tahunan, maksimal, minimal, rata-rata. Nah, jadi kita bisa mencari informasi ini. Kelembaban udara, suhu, data ketinggian tempat dari permukaan laut, tertinggi, terendah. Nanti kita bisa mencari informasi, misalnya daerah yang terendah kita ini berapa. Ya, informasi itu kan harus menggunakan alat dan instansi tertentu yang bisa memberikan informasi. Topografi, demikian materi kali ini. Materi berikutnya aspek pasar, aspek ekonomi, dan aspek hukum dalam budidaya tanaman buah.
Jangan lupa kerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Dan sekali lagi, kalau kalian ingin mengunduh materinya dan nanti untuk menyalin ini LKS-nya, tabel pengamatannya bisa diunduh di link yang deskripsi yang Bapak berikan. Sampai jumpa dan salam sehat.